Baik, jumpa lagi kita di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang SMM USU. Yang kita bicarakan hari ini khusus mengenai matematika dasar. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu untuk bersama-sama kita di sini. Dan jika ada saya mengupload video atau informasi, supaya Anda langsung dapat notifikasi. Oke, kita mulai aja. Nilai X yang memenuhi persamaan 1 kurang 3 pangkat akar X kuadrat kurang 4 X tambah 4 per 2 kurang akar pangkat 3 dari 4 tambah X sama dengan 0. Jadi ini kalau kita kali silang ini hasilnya 0 ya. Sehingga muncul hanya 1 kurang 3 pangkat akar X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 0. Kalau kita pindahkan ke satu sisi, maka kita dapatkan 3 pangkat akar X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 1 ya. Jadi 1 ini sama dengan 3 pangkat 0. Sedangkan X kuadrat kurang 4X tambah 4 bisa kita ubah menjadi X kurang 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh 3 pangkat akar X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 0. Dan akar dengan pangkat ini hasilnya 1 ya. Berarti tinggal X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 2. Maka kalau kita lihat jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Agar garis Y sama dengan AX tambah 4 dengan A besar 0. Menyinggung parabola Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Maka konstanta A sama dengan berapa? Ingat kita lihat A-nya lebih besar 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kalau ini saya misalkan Y1, ini Y2, berarti Y1 sama dengan Y2. Baru kita cari karena katanya menyinggung, maka D-nya sama dengan 0. Kita mulai aja. Berarti minus X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan AX tambah 4. Lalu kita pindahkan ke sisi kanan. Sehingga kita peroleh X kuadrat kurang 2X tambah AX tambah 1 sama dengan 0. Kalau ini pindah 4 kurang 3 ya, berarti 1. Lalu ini kita perbaiki bentuknya. Berarti X kuadrat tambah A kurang 2X tambah 1. Sehingga persamaan kita peroleh persamaan kuadrat dengan A-nya sama dengan 1, B-nya A kurang 2, dan C-nya sama dengan 1. Saya katakan tadi syarat menyinggung itu adalah D sama dengan 0. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya. Sehingga kita dapatkan tinggal masukkan aja ke rumus, berarti A kurang 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1. Nah, berarti A kuadrat kurang 4A tambah 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi A kuadrat kurang 4A sama dengan 0. Dan A-nya kali A kurang 4 sama dengan 0. Ini difaktorkan. Dari sini kita dapat A-nya sama dengan 0. Tetapi katanya di sini A-nya harus lebih besar 0. Berarti yang kita ambil adalah A-nya sama dengan 4. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Suku ke-6 dan ke-41 suatu deret aritmetika berturut-turut adalah 50 dan 155. Jika suku tengahnya 182, maka banyaknya suku tersebut sama dengan berapa? Nah, kita tahu kalau barisan aritmetika UN sama dengan A tambah N kurang 1. Ya, jadi kita mulai berangkat dari situ. Ya, kita cari beda dengan cara mudah, yaitu 155 kurang 50 dibagi 41 kurang 6. 105 per 35 sama dengan 3. Jadi bedanya udah kita dapat 3. Kalau U6 berarti A tambah 5B. Berarti kita dapat kalau U6 A tambah 5B, berarti U6 tadi sama dengan 50. A tambah B-nya tadi 3 kali 5, 15. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 35, yaitu 50 kurang 15. Nah, kalau kita sudah punya rumus UT sama dengan A tambah UN. Rumus aslinya adalah UT sama dengan A tambah UN per 2. Kita kali silang sehingga dapat rumus ini.
UT-nya diketahui. Ya, berarti 2 kali 182 sama dengan A-nya tadi 35. Kalau UN tadi kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti 35 tambah N kurang 1 kali B. B-nya tadi sama dengan 3 ya. B-nya sama dengan 3. Sehingga kita kalikan ke dalam 364 sama dengan 70 tambah 3N kurang 3. Ini hasilnya 67 ya. Berarti kita dapat 3N sama dengan 364 kurang 67 ya. Berarti hasilnya N sama dengan 99. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi, nilai rata-rata tes matematika dari 29 siswa adalah 70. Bagus tidak termasuk di antara 29 siswa tersebut. Jika nilai bagus dimasukkan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 71. Nilai bagus sama dengan berapa? Oke, jadi gampangnya gini aja ya. Ini kan nilai dari rata-rata dari 29. Nah, jadi berarti kalau rata-ratanya menjadi 71, cara mudahnya itu adalah 71 kali 30, karena siswanya tadi 29 tambah bagus 1 berarti jadi 30, kurang 70 tadi ini rata-rata yang 29 berarti kali 29. Kita tinggal kalikan aja, berarti hasilnya kita dapat sama dengan 100. Jadi nilai bagus sama dengan 100. Kemudian kita lihat lagi untuk matrik A, K123 dengan A aksen adalah transpos dari matrik A dan A pangkat min 1 inverse dari matrik A. Jika determinan A transpos sama dengan determinan A inverse, maka A sama dengan berapa? Jadi gampang aja, transposnya nggak perlu dicari, inverse-nya juga nggak perlu dicari. Cara mudahnya adalah ini bisa kita ubah menjadi seperti determinan A ya. Kalau determinan A transpos itu sama dengan determinan A, sehingga kita peroleh determinan A kuadrat sama dengan 1. Berarti determinan A sama dengan plus minus 1 akar dari 1. Tapi kita perhatikan, kita ambil dulu determinan A-nya kan bisa kita cari K kali 3 kurang 2 kali 1. Kita ambil dulu yang K-nya sama untuk yang 1, yang positifnya ya. Berarti 3K kurang 1 sama dengan 2. Kalau kita pindahkan ke kanan berarti 3K sama dengan 3. Berarti K-nya sama dengan 1. Nah, karena sudah ada, nggak usah kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada nanti ambil yang K-nya ini, hasilnya ini minus 1 ya. Kemudian kita lihat lagi, jika garis singgung grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 3 pangkat 2 di titik B min 1 Q, maka persamaan garis singgung G adalah. Nah, kita tahu bahwa menentukan persamaan garis singgung kita butuh dua hal, yaitu titik dan gradien. Jadi gradien kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi ini. Kita cari aja, berarti X sama dengan 2 kali X kuadrat kurang 3 kali turunannya ini, berarti kali 2X. Untuk X-nya sama dengan min 1, maka kita peroleh Y sama dengan 2 kali 1 kurang 3 kali 2 kali min 1 tadi ya, yang ini kemasukan kemarin. Berarti hasilnya sama dengan 8. Ya, hasilnya sama dengan 8. Ini kenapa? 1 kurang 3 sama dengan minus 2 kali 2 kali 2 kali minus 1. Jadi 8. Jadi gradien garis G itu sama dengan 8. Nah, kalau kita mau mencari Q, berarti tinggal masukkan min 1 kemarin. Min 1 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Jadi kita dapatkan Y-nya sama dengan 4. Nah, titiknya udah dapat, tinggal masukkan ke Y kurang Y1 sama dengan M kurang X1 M kali X kurang X1 ya. Sehingga kita dapatkan Y kurang 4 sama dengan 8 kali X kurang min 1 jadi tambah 1 ya. Kita tinggal olah, kalikan lalu pindahkan ke kanan, berarti kita dapat Y sama dengan 8X tambah 12. Berarti jawabnya I. Selanjutnya kita lihat lagi, keliling sebuah persegi panjang adalah 2X tambah 12 dan lebarnya adalah 4 kurang X.
agar luas persegi panjang ini maksimal, maka panjangnya sama dengan berapa? Nah, kita tahu kalau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, sedangkan luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, oleh karena itu maka kita mulai dari keliling. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, kelilingnya diketahui 2x tambah 12 sama dengan 2 kali panjang, sedangkan lebarnya 4 kurang x diketahui. Kalau sama-sama dibagi 2, menjadi x tambah 6 sama dengan kalikan tinggal P tambah 4 kurang X. Kalau ini pindah ke kanan, berarti kita dapatkan P-nya sama dengan 2X tambah 2. Jadi 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, panjangnya udah ada, lebarnya udah ada tadi. Jadi, luasnya dapat kita tentukan panjang kali lebar. 2 kali 2X kali 4 kurang X. Kalau ini kita selesaikan, maka kita dapat 8 tambah 6x kurang 2x kuadrat. Nah, kalau berbicara mengenai maksimum minimum berarti turunan pertama ya. Turunan pertama sama dengan 0. Jadi 6 turunannya ini adalah 6 kurang 4x sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2 sama-sama dibagi 2. Nah, tinggal masukkan aja ya. Maka kita dapat panjangnya tadi sama dengan 2x tambah 2 yang ditanyakan panjang. Berarti kita tinggal masukkan 2 kali 3 per 2 tambah 2. Ini hasilnya sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi nilai dari x kurang 3 akar x tambah 4 per 2x tambah 3. Limit ya dengan x mendekati tak hingga. Jadi cara gampangnya gini, lihat koefisien pangkat tertinggi di atas, koefisien pangkat tertinggi di bawah. Nah, itu terjadi sama dengan x per 2x ya. Di ini x per 2x. Berarti x dibagi x sama dengan 1 tinggal 1/2. Berarti jawabnya C. Selanjutnya kita lihat nilai x yang memenuhi pertidaksamaan adalah, jadi caranya adalah pindahkan dulu semuanya ke sebelah kiri atau dengan kata lain nolkan kanan. Kalau kita pindahkan maka kita dapat x tambah 1 per x kurang 2 tambah, ini akan kurang kalau ke kiri jadi tambah ya. Lebih besar sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, lalu kita uraikan x tambah 3 kali x tambah 1 x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, lalu ini kalikan kemarin menjadi x kuadrat kurang 2x. Nah, ini faktorkan aja yang di bawah. Lalu kita olah yang di atas. 2x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, kalau kita lihat ini adalah definitif ya, positif. Jadi kita hanya mengolah yang di bawah ini. Berarti kita dapatkan untuk x sama dengan min 3 dari sini. Dan di sini x-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat ini plus tadi ya, jadi plus dibagi plus, hasilnya plus, berarti plus minus plus. Yang diminta adalah yang plus. Berarti x-nya itu lebih kecil min 3 atau x-nya lebih besar dari 2. Berarti jawabnya adalah C. Nah, kemudian kita lihat lagi, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 logaritma x kuadrat kurang x kecil sama dengan 1 adalah, jadi kita harus buat yang kiri dan kanan logaritma. Jadi 1 itu sama dengan 2 logaritma 2. Ya. Berarti jadi 2 logaritma 2. Logaritmanya udah bisa dicoret lah ini, kiri kanan, sehingga kita dapat x kuadrat kurang x kecil sama dengan 2. Maka yang pertama pindahkan ke kiri, kita peroleh x kuadrat kurang x kurang 2 kecil sama dengan 0. Ini kita faktorkan menjadi x kurang 2 kali x tambah 1. Nah, kemudian dari syarat ini, x kuadrat kurang x harus lebih besar dari 0. Kalau kita faktorkan berarti x kali x kurang 1 besar 0. Nah, lalu yang ini, harga-harga x yang dapat ini kita buat pada garis bilangan. Sehingga kita peroleh dari sini tadi 2 min 1 ya. Sedangkan dari sini 0, 1 ya. Nah, jadi irisannya adalah berarti x-nya berada di antara min 1 dan 0 atau x di antara 1 dan 2 ya. Berarti jawabnya itu adalah C. Nah, di sini ada sama dengan karena ini tertutup ya.
Ini ada sama dengan karena ini tertutup. Ini terbuka berarti tidak ada sama dengan. Ini juga seperti itu, ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira soal-soal yang kalian hadapi nanti pada SMM USU yang segera akan berlangsung. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.